Assalamualaikum sahabat beriman. Kembali lagi di channel Lampu Hidayah Islam. Sahabat beriman, video profesi pembacaan 2 kalimat syahadat beredar di media sosial dan ramai menjadi perbincangan. Video tersebut dibagi di media sosial dengan keterangan seorang pendeta masuk Islam di Banyumas. Pegawai kantor KUA Kecamatan Banyumas pun membenarkan video yang telah tersebar tersebut. Mantan pendeta tersebut bernama Hengky Pradono dengan alamat di Jakarta, namun sudah lama tinggal di Banyumas. Ia mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mu'alaf. Iya benar, Pak Hengky Pradono telah mengikuti profesi masuk Islam pada 2 Ramadan kemarin. Lokasinya di Masjid Nur Sulaiman, Banyumas. Dituntun langsung oleh Ketua MUI Kecamatan Banyumas, Faisal Reza. Kata penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyumas, Faidus saat dikonfirmasi. Menurutnya, pendeta yang memutuskan menjadi mu'alaf tersebut mendatangi KUA Kecamatan Banyumas dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim atas keinginannya sendiri. Harus mantap, tidak ada paksaan. Sebelum proses masuk ikrar Islam, kami menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, serta yang bersangkutan membawa surat pernyataan bersedia masuk Islam yang menyatakan tidak ada paksaan, diketahui RT, RW, Kades, membawa KTP dan pasporto jelasnya. Saat ditemui di kediamannya di Desa Sudagaran, Banyumas, Hengky Pradono yang ditemani istrinya, Rumiati, menceritakan kisahnya bagaimana mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebelumnya, ia sudah menjadi pendeta sejak 1996 di satu gereja Jakarta. Hingga pada 2017, pindah ke Karangpucung, Cilacap karena menikahi wanita asal daerah tersebut. Rumiati, sang istri, awalnya memeluk agama Islam, namun setelah menikah dengan Hengky menjadi seorang Nasrani. Kini, Rumiati pun masuk ke Islam lagi bersama sang suami, Hengky Pradono. Setelah pindah ke Karangpucung, Cilacap, Hengky dan Rumiati pindah ke Aji Barang, Banyumas, dan saat ini tinggal di Sudagarang, Kecamatan atau Kabupaten Banyumas sejak 7 bulan yang lalu. Jadi pendeta sejak 1996 setelah selesai kuliah, sekolah teologi, bertugas untuk membangun rintisan-rintisan gereja baru, membaptis dan mengembangkan jumlah jemaat di gereja dulu. Melepas kependetaan setahun yang lalu sekitar 2001, saya pindah ke Aji Barang, masih jadi pendeta jelasnya. Ia mengenal begitu dekat dengan Islam pada 1 tahun yang lalu saat bertemu dengan seorang tokoh agama Islam asal Purbalingga bernama Muhammad Sri Manggala atau akrab disapa dengan Gus Lana Gernini, pengasuh pondok pesantren Wali Koromah Gernini Purbalingga. Ia sering berdiskusi dengan Gus Lana tentang sesuatu hal dengan perspektif masing-masing. Saya mengobrol dengan Gus Lana, dia tidak pernah minta saya untuk masuk Islam. Kita hanya sharing-sharing, bahas hal-hal dari pandangan kami, berjalan 1 tahun jelasnya. Hingga pada 2 bulan terakhir ia mulai berpikir memasuk Islam. Terjadi gejolak batin. Latar belakang dirinya menjadi seorang pendeta membuatnya berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu bila ia menjadi mu'alaf. 2 bulan yang lalu saya mulai berpikir untuk hijrah, tetapi saya kembali ke status. Bagaimana mungkin menjadi seorang muslim, padahal saya seorang pendeta yang cukup terkenal di Jakarta. Dan saya punya anak dari istri yang dulu juga seorang Kristen, terangnya. Seiring berjalan waktu, ia dipertemukan dengan satu tokoh organisasi Islam dari Tambak Banyumas bernama Muhammad Saibaini. Ia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan putranya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhannya.
hingga pada akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Kisah ini membuatnya berpikir lagi. Menurutnya, ada satu pemahaman yang berkaitan di Alkitab dan Al-Quran yang tidak ingin ia publikasikan kepada khalayak. Karena ini lebih bersifat pribadi, kaitannya dengan menjaga sebuah pemahaman dan keharmonisan dengan saudara kita, ungkapnya. Hingga pada 1 bulan yang lalu, istrinya meminta izin kepadanya untuk menjadi seorang muslim kembali. Setelah dulu memutuskan berpindah keyakinan mengikutinya saat menikah pada tahun 2017 silam. Ia tidak melarang sama sekali, justru ia mencarikan orang yang tepat untuk menuntun sang istri kembali ke ajaran Islam. Saat itu, ia memilih tetap teguh dengan pendiriannya, dengan keyakinannya dulu. Sepanjang perjalanan kita menikah sejak 2017, saya tidak pernah meminta atau mengajak istri saya untuk mengikuti kepercayaan saya dulu. Saya tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya juga punya anak angkat yang saya masukkan pondok pesantren saat saya masih menjadi pendeta dulu, kata Hengki. Hingga pada Rabu, istri akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di kediamannya yang dibimbing tokoh agama Muhammad Syaibani dan dihadiri beberapa saksi. Saat detik istri saya akan mengucap syahadat, ia sangat ingin berbisik kepada tokoh agama yang akan mengislamkan istrinya itu. Saya ingin menyampaikan bahwa dirinya juga ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaki saya kayak terasa melangkah begitu saya untuk menuju Abah Syaibani. Seseorang yang tadinya sombong, takut kehilangan harga diri karena seorang pendeta, dengan hitungan sepersekian detik sebelum acara Allah langsung kasih hidayah. Saya langsung datangin Abah dan berbisik saya juga mau dituntun, ungkapnya. Hingga akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.